Tetapi secara formalitas yang udah ditetapkan secara struktur sosial, yang 5 ini tetap penting. Struktur sosial. Struktur sosial. Ya. Gitu intinya. Sehingga kalau yang struktur sosial yang sudah diketahui 98% ini melenceng, pasti akan chaos gitu. Karena kan kebanyakan orang taunya ikut-ikutan gitu by the way. Taunya sholat itu yang 5 waktu gitu. Tetapi ketika kita masuk, masa sih mas, kalau kita cuma ngomongin mengingat sholat 5 waktu, masa ingat Allah cuma, let's say, paling lama sholat berapa menit sih? 5 menit. Masa cuma 25 menit ingat Allahnya? Terus habis itu masa lupa gitu kira-kira. Nah jadi, saya ingin mengambil jalan tengah supaya kita juga bisa jalan sesuai dengan kapasitasnya, bahwa yang 5 ini tuh waker mas. Itu cuma pengingat aja. Karena kalau nggak diingetin, kita lupa. Oke, sip. Selesai gitu. Keren banget. Jadi kalau kita bicara, woi, oh iya ya. Kan lupa salah satu sifat alamiah kita gitu. Gitu kan intinya. Maka dengan gerakan, dengan apa, itu kan semua sebetulnya konsep pengingat dalam konteks yang namanya ritual. Maka yang 5 ini jembatan. Target akhirnya, utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jembatan 5 waktu membuat kamu turun keji dan munkar karena kenapa? Kamu diingetin untuk kembali ke Allah gitu loh mas. Karena sholat yang benar itu adalah sifat kasih sayangnya Allah hadir di kita. Iftitahnya hadir, basmalahnya hadir, alhamdulillahnya hadir. Jadi artinya yang 5 waktu itu adalah reminding, waker, pengingat. Jadi sorry ya Mas Hendra, rajin 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Karena prestasinya abis sholat semakin dermawan nggak? Abis yang 5 waktu semakin bisa maafin orang nggak? Karena output penilaiannya kan nggak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang takwa. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin sholat. Nggak ada mas. Tetapi sholatnya yang menjadikan ketakwaan. Gitu. Outputnya. Dan kita jangan ngerasa udah sholat karena gini. Bukan. Ini baru mengingatnya. Dalam bentuk latihan. Tetapi sholat sejati setelah assalamualaikum dan assalamualaikum, assalamualaikumnya jadi perilaku bahwa saya datang membawa salam kedamaian gitu loh mas. Makanya kalau abis sholat selesai gitu, abis beres assalamualaikum kanan kiri marah-marah, nggak nyambung sebenarnya. Karena selesai sholat outputnya apa? Salam kanan, salam kiri. Saya damai ke kanan, saya damai ke kiri gitu. Mantap. Poinnya ada di situ gitu mas. Nah cuman yang saya cerita 95% ke atas kan nggak ngerti juga isinya apa gitu. Hanya ikut-ikutan tadi gitu. Nah, jadi saya simpulkan dulu, Mas. Konteks sholat bisa dalam konteks ritual itu sebagai pengingat atau reminding system, waker. Tetapi sholat itu penting untuk dijadikan sebagai akhlak dan perilaku gitu. Bahkan, Mas, kalau kita mau bicara dalam konteks apapun, ya sholat itu setiap tarikan nafas kan sebetulnya. Ketika setiap tarikan nafas kita memang mengingat Allah dan menjadikan sifat welas asihnya ada di dalam diri kita, ya itulah setiap saat ketika Mas Hendra ngelihat orang yang perlu makan, Mas Hendra beliin nasi bungkus, kasih, itu sholat gitu loh Mas. Karena ini wujud dari sholat adalah saya melakukan yang namanya ketakwaan gitu. Nah, dalam konteks yang sempit terkadang hanya dilihat bahwa sholat itu hanya sesuatu gerakan. Makanya Mas maaf banget ya, banyak orang tua yang cuma nanya ke anaknya, nah udah sholat belum? Tapi lupa nanya outputnya. Jarang yang nanya, nah hari ini udah berbuat baik apa? Nah hari ini udah maafin orang belum? Keren ini. Udah dermawan belum? Ini jarang ditanya loh. Iya betul kan. Yang penting kamu udah gini, meskipun dia cuman sejadah terus pura-pura enggak juga gitu karena takut sama ibunya. Tapi justru yang jauh lebih penting adalah output dari gerakan yang 5 waktu ini menjadi sebuah perilaku kita dan akhlak yang lebih baik gitu Mas. Itu yang paling penting. Nabi Isa bener-bener turun malam ini. Turun welas asih gitu ya. Aduh, keren. Gitu, Jadi gini, apa tuh namanya, saya malam ini memang pengen nanya hal-hal yang, ya apa ya, karena kita memang basicnya dari Muslim gitu kan. Hal-hal yang sekiranya masih membingungkan gitu Kang Abu ya. Misal kayak aku kan muter kemana-mana gitu ya, setiap orang tak tanya tentang, gimana sih dulu asal-usul manusia itu sebenarnya ada yang tahu nggak sih? Ada yang bisa ngeriset nggak sih kira-kira kalau emang manusia pertama kali itu dulu ada gitu, itu mulai dari balita, remaja, dewasa atau udah tua gitu, laki-laki apa perempuan dulu gitu, tentang Adam dan Hawa gitu. Lagian katanya di aku tanya beberapa ustadz juga nggak bisa ngejelasin tentang bagaimana
proses terjadinya Adam dan Hawa itu yang